Hai hamba Allah yang kami muliakan, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang mesti kita buat? Kalau kita melakukan persiapan, apa persiapan kita? Saya ringkas saja persiapan kita. Oh ya, sebentar, sebelum kita sebutkan tentang persiapan kita, saya bertanya kepada Bapak Ibu seluruhnya, tahukah Bapak Ibu di mana Dajjal nanti akan muncul? Nabi menyebutkan kemunculan Dajjal nanti adalah dari negeri Khurasan. Ada sebuah kota di situ bernama kota Isfahan atau kota Asfahan. Kota itu adalah nanti menjadi kota Yahudi, kata Rasulullah. Dajjal akan muncul di sana. Ketika dia muncul, 70.000 lelaki Yahudi mengenakan pakaian jubah kebesaran agama Yahudi, tidak berjahit, dan mereka membawa senjata-senjata yang terbaik dan terkuat di bumi ini. Mereka langsung menyambut kedatangan Dajjal. Oke, pertama Khurasan. Di situ ada nama kotanya kota Isfahan. Khurasan itu Pak, Irak, Iran, India, Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, Kazakhstan. Ini yang tantan itu seluruhnya adalah Khurasan. Sekarang dari sekian banyak negara, di manakah di antara negara itu yang ada kota Isfahannya? Di mana? Iran. Iran punya dua kota terbesar, namanya Teheran dan Isfahan. Dulu Isfahan lebih besar daripada Teheran. Isfahan adalah kota Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi sejak revolusi Syiah, Isfahan pun disulap menjadi kota Yahudi. Sekarang Isfahan 86% lebih penduduknya adalah orang Yahudi. Sinagog bermunculan seperti jamur, sementara masjid-masjid Ahlus Sunnah rata dengan tanah. Umat Islam satu persatu berguguran karena dijadikan tumbal dan dibunuh. Begitulah nasib umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah saat ini di Iran, di Isfahan khususnya. Majalah Asy-Syarqil Awsat, majalah Timur Tengah yang paling bergengsi di dunia Arab, Pak. Nah, judul majalahnya adalah Asy-Syarqil Awsat, telah memuat gambar dan foto tentang Isfahan ini. Apa kata mereka? Kota Isfahan sekarang sudah menjadi kota Yahudi. Terus gambar berikutnya, 70.000 lelaki Yahudi sudah mengenakan jubah keagamaan resmi Yahudi tanpa berjahit, dan mereka membawa senjata-senjata khusus mereka. Masya Allah, Pak. 70.000 lelaki Yahudi ini bersiap-siap menyambut kedatangan sang Dajjal, sang tuan agung mereka, untuk menaklukkan dunia, dan dunia diserahkan untuk Yahudi. Ini keyakinan mereka. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, jadi kondisi demi kondisi telah tersiapkan saat ini, ya. Sudah terkondisikan saat ini. Bapak, Ibu, saya menyampaikan ini di Tembilahan. Menurut Bapak Ibu, ada nggak kaki tangan Dajjal itu di Tembilahan? Saya jawab, pasti ada. Cuma Bapak Ibu tak tahu siapa-siapa orangnya. Sebagaimana saya juga tak tahu. Tapi pasti ada. Siapapun yang bernaung di bawah Illuminati, di bawah Freemasonry, mereka adalah kaki tangan Dajjal itu. Siapapun, pengusahakah dia, politikuskah dia, ya, tokohkah dia, dan sebagainya, mereka inilah kaki tangan Dajjal, yang pada titik klimaksnya nanti mereka yang bergerak sebagai panitia atau tim sesnya Dajjal di seluruh negeri dunia. Dan mereka yang akan umumkan nanti Dajjal akan masuk ke kota Timbalan, ya, pada tanggal anu, hari anu, jam dari jam anu sampai jam anu. Siapa yang mau mendapatkan keberkahan dan keuntungan yang besar dan menyaksikan langsung apa-apa kehebatannya Dajjal, silahkan datang berkumpul. Mereka yang akan umumkan nanti, Pak. Bisa jadi orang-orang macam inilah yang akan membungkam mulut para ulama-ulama yang bicara tentang Dajjal. Bisa jadi orang macam inilah yang akan menculik, atau bisa jadi memenjarakan, atau bisa jadi membunuh para dai dan ulama yang berbicara tentang Dajjal. Sampai sejauh ini mengerti Bapak Ibu?
Sekarang apa yang harus kita persiapkan? Ini poin yang terpenting. Apa yang mesti kita lakukan Ustaz agar kami betul-betul selamat dari Dajjal? Melihat begitu dahsyatnya Dajjal, sampai-sampai Nabi tidak merasa yakin ada yang selamat dari Dajjal. Apa yang harus kami lakukan? Yang harus dilakukan satu, kuatkan pemahaman tauhid kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan ilmu akidah kita, pemahaman tauhid kita, kokohkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Sebab apa? Di dalam hadis diriwayatkan Imam Al-Baihaqi oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi, hadis ini sahih menurut syarat Sahih Bukhari dan Muslim. Disebutkan bahwa ternyata orang-orang yang selamat dari fitnah Dajjal ketika Dajjal muncul adalah orang-orang yang bertauhid, ahli-ahli tauhid, orang-orang yang punya akidah yang kuat, orang-orang yang punya iman yang kokoh. Mereka lah yang akan selamat dari Dajjal. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, setelah Bapak Ibu mendengarkan kajian ini, siapapun Bapak Ibu masih punya waktu untuk mempercepat amal-amal solehnya. Banyak lakukan amal-amal soleh. Dan ini berat karena tidak secepat itu dan semudah itu kita mengejar ketertinggalan kita. Tapi harus dilakukan. Apapun amalan-amalan yang paling besar pahalanya, pastikan kita mengejarnya. Tahajud kerjakan, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, pastikan kita tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Kemudian pastikan bahwa kita adalah ahli pembaca Al-Quran, perbaiki baca Quran kita, khatamkan Al-Quran minimal sekali dalam sebulan. Terus usahakan kita tidak pernah meninggalkan duha. Kita adalah ahli tahajud tadi, kita adalah ahli sedekah. Teruslah bersedekah, berinfaklah, zikir pagi dan petang. Jangan pernah kita tidak sholat sunat wudu, jangan pernah kita tidak sholat sunat taubah, jangan pernah kita tidak pernah sholat sunat hajat. Jangan pernah kita meninggalkan amalan sunnah dari bangun tidur sampai tidur. Kemudian banyakkanlah berdoa, minta kepada Allah, seluruh amalanku ini ya Allah terimalah dan jadikan ini sebagai wasilah aku engkau lindungi dari Dajjal, aku dan keluargaku ya Allah. Itu yang kedua. Kalau bapak berleha-leha masih santai macam ini, Dajjalnya keluar, aset bapak untuk diselamatkan dan ibu untuk dilindungi oleh Allah begitu sedikit dan lemah, lalu kita minta perlindungan khusus dan spesial dari Allah, sementara modal kita begitu sedikit. Kita mau minta banyak dari Allah, minta selamat dari Dajjal. Itu adalah meminta sesuatu yang besar dan kita butuh modal yang besar yang sudah kita simpan kepada Allah. Modal yang besar itu adalah amal soleh kita. Pertanyaan, amal soleh kita apakah berubah setelah ini kepada lebih baik atau tidak? Kalau tidak, berarti kita tetap jalan di tempat. Dan kami khawatirkan orang-orang yang akan gugur menjadi murtadin, kafirin di akhir zaman, salah satunya adalah orang-orang yang macam ini. Na'udzubillah. Yang ketiga, apa kata Rasulullah? Kalau kamu dengar Dajjal sudah muncul, maka cepat ke Mekah atau ke Madinah. Dua kota ini yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Tidak fisiknya Dajjal, tidak pula kekuatan Dajjal, tidak pula bala tentaranya. Tak bisa masuk Mekah Madinah. Bukan sekarang Pak. Sekarang saya sangat tidak anjurkan Bapak lari ke Mekah Madinah. Jangan sekarang. Sekarang Mekah Madinah akan menjadi tempat yang paling banyak fitnah. Bapak tahu kondisi Arab Saudi hari ini, kekacauan internal keluarga Arab Saudi hari ini Pak, sampai ke tingkat bunuh-bunuhan mereka. Pangeran Muhammad bin Salman sendiri sudah tidak aman hidupnya sekarang. Mereka dalam keadaan kekacauan dan kehebohan yang hebat, kehancuran ekonomi yang sangat parah dan akut di Arab Saudi, menjadikan Arab Saudi tidak akan aman. Dan tragedi orang terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah ini ke depan akan lebih parah lagi daripada ini. Akan lebih parah lagi daripada ini. Dan ini bukan sebentar loh Pak ya, bukan sebentar. Ini akan panjang, mungkin setahun 2 tahun kita akan mengalami terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Nabi mengatakan di akhir zaman kamu akan terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Inilah dia kondisinya Pak. Kemarin itu kan dianggap haji sudah terhalang itu Pak. Orang-orang yang sudah layaknya berangkat nggak bisa berangkat jadinya, ya kan? Karena ada COVID katanya. Wahai hamba Allah, jangan sekarang hijrah ke Mekah Madinah. Kapan hijrah Mekah Madinahnya? Nanti ketika Dajjal sudah pasti muncul, baru lari ke Mekah ke Madinah. Muncul permasalahan baru ketika Dajjal sudah muncul. Saat itu bukankah teknologi sudah lumpuh,
Bagaimana kita akan bisa berangkat ke Mekah, ke Madinah? Maka jawabannya adalah, kalau begitu tetap saja di kampung halaman masing-masing, jangan pergi ke Mekah, ke Madinah. Yang bisa masuk Mekah, Madinah hanyalah negeri-negeri sekitaran itu, seperti Taif, itu bisa tuh, ya. Seperti Yarmouk, Tabuk, ya. Yang seperti ini bisa, Jeddah bisa. Tapi kalau kita yang jauh harus menggunakan pesawat, teknologi sudah tidak bisa bergerak lagi. Ibarat Allah yang kami muliakan, saat itu kita tetap di sini. Jadi kalau seandainya kita memungkinkan lari ke Mekah, Madinah, lari ke situ. Saya ada merasa aneh dengan seorang hamba Allah, terus WA-an saya. Beliau mengatakan, Ustadz, saya sudah sewa apartemen di Mekah. Saya persiapkan apartemen ini untuk saya, untuk suami saya dan keluarga saya, bersiap-siap selamat dari Dajjal. Saya katakan, terlalu cepat. Sebenarnya jangan sekarang. Ibu hanya buang-buang waktu, buang-buang duit. Mahal loh Pak di Mekah itu sewa apartemen 1 tahun lagi. Saya katakan, ibu buang-buang duit. Nah setelah dia sewa, Covid terjadi. Sudah 7 bulan lamanya apartemen itu nganggur. Sayang sekali kan. Saya katakan, jangan sekarang, tapi nanti. Oke, itu yang keberapa baru? 3. Yang keempat, upaya selamat dari Dajjal yang keempat adalah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dengar Dajjal sudah masuk ke kota, atau biasanya diumumkan dulu tuh, Dajjal akan masuk ke Tembilahan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2021 umpamanya begitu ya. Maka dari hari Selasa Bapak Ibu sudah pastikan sudah ada di rumah. Pastikan anak-anak bini semuanya sudah dalam rumah, karena itu perintah Rasulullah. Pastikan istrimu, emakmu, anak gadismu, ya, nenekmu, cicit cucu perempuanmu ada dalam rumah. Engkau ikat kaki mereka, ikat tangan mereka. Setelah itu tutup pintu rapat-rapat, tutup jendela rapat-rapat, lalu bacalah dalam rumah surat Al-Kahfi. Mulai dari hari Rabu, anggaplah Dajjal diumumkan dari jam 9 sampai jam 12. Dajjal ada di Tembilahan umpamanya. Dari jam itu di rumah itu, serumah itu baca surah Al-Kahfi. Baca surah Al-Kahfi agar rumah itu digaibkan oleh Allah dari penglihatan bala tentara Dajjal, kaki tangan Dajjal, ya, dan pengikut-pengikut Dajjal. 4 baru. Yang kelima, di akhir zaman ini sudah wajib hukumnya Bapak Ibu menghafal surat Al-Kahfi. Tapi tidak usah seluruhnya Pak, 110 ayat, bukan begitu. Hafalkan surah Al-Kahfi, cukup 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Boleh pilih yang mana mau yang kita hafal. Buat perlombaan di rumah tangga Pak, di keluarga, ayo istriku, ayo anakku, ayo cucuku, kita lomba, ayo menghafal. 1 hari hafalkan 1 ayat minimal. Kenapa demikian? Rasulullah bersabda, bila kamu ditangkap oleh balik kaki tangan Dajjal, oleh tentara-tentara Dajjal, oleh para pengikut Dajjal, kamu diseret untuk bertemu dengan Dajjal, maka bacakan 10 ayat dari surah Al-Kahfi di depan Dajjal, maka kekuatan Dajjal tak akan tembus kepada kamu. Ya, itu penting Pak. Kekuatan Dajjal tidak akan tembus kepada kamu. Sihir Dajjal tidak akan kena kepada kamu. Hipnotisnya Dajjal tidak akan bermanfaat kepada kamu. Saat itu betul imanlah yang akan menjawab ketika Dajjal menantang. Kamu pilih ya. Ini kebun saya dengan semua kenikmatannya dan sungai yang mengalir, atau ini api neraka saya. Kamu pilih. Saat itu kata Rasulullah, ini yang kelima ya, kalau disuruh memilih oleh Dajjal, pilihlah api nerakanya Dajjal. Yang kamu lihat api neraka itu adalah gerbang surganya Allah, kata Rasulullah. Yang kamu lihat api nerakanya Dajjal itu adalah gerbang surganya Allah. Sementara yang kamu lihat kebun, sungai mengalir dari milik Dajjal, itu adalah nerakanya Allah. Siapa yang masuk ke dalamnya, dia minum airnya, dia kafir langsung kepada Allah. Padahal tadi sudah selamat dengan membaca surah Al-Kahfi, tapi karena dia pilih pun, maka dia pun kafir kepada Allah, dan dia kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Pilihlah api, pilihlah api. Ingat-ingat ini baik-baik Bapak Ibu. Siapa tahu kita nggak sempat lari ke rumah, nggak sempat menyelamatkan diri, udah ketangkap oleh kaki tangan Dajjal. Awas Pak ya, sembunyi jangan di masjid, jangan di pokoknya jangan di masjid, sembunyi di rumah. Perintahnya begitu, jangan di masjid. Kaki tangan Dajjal akan masuk ke masjid, mengobrak-abrik masjid dan melihat siapa yang ada diseret.
untuk dipertemukan dengan Dajjal. Hanya berjumpa dengan Dajjal dia pun kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Berapa baru? 5 ya. 5. Yang keenam, supaya selamat dari Dajjal. Ibarat Allah, diperintahkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar hafal doa perlindungan dari Dajjal yang dibaca sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang tadi kita bacakan. Ayo sama-sama Bapak Ibu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Hafalkan itu, jadikan sekarang program wajib. Bagi yang belum hafal, wajib hafal ini. Awal-awal bagi yang belum hafal boleh dengan melihat tulisan dulu sambil tahiyat akhir ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Silahkan dihafal, dibaca nanti sampai kita hafal. Itu yang keenam Bapak Ibu yang kami muliakan. Yang keenam, cara selamat dari Dajjal. Masih ada nggak cara yang lain untuk selamat dari Dajjal? 1 sudah, 2, 3, 4, 5, 6 sudah. Masih ada tidak cara selamat dari Dajjal yang lain? Sudah cukup.